Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa atba'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimat dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada siang hari ini siang terakhir sebelum kita memasuki bulan Ramadan, insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan fikih wanita yang mana pada asalnya kita masih berada dalam Kitabut Thaharah, ya. Namun karena menyesuaikan momen yang mana insyaallah kita akan menemui bulan Ramadan, maka alangkah baiknya kita mungkin agak loncat sedikit. Kita langsung membahas tentang yang berkaitan dengan wanita pada saat puasa, ya. Nanti insya Allah jika hal ini sudah selesai, kita lanjutkan kembali hal-hal yang berkaitan dengan thaharah. Dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagian kita ada yang bertanya, ya. Jadi untuk apa kita belajar tentang puasa, ya? Yang mana puasa ini sudah sangat sering kita lakukan, tinggal tidak melakukan hal-hal yang membatalkan dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, ya. Lalu untuk apa kita belajar tentang puasa lagi? Maka di sana ada beberapa jawaban yang perlu kita ketahui mengapa kita perlu belajar tentang puasa kembali. Yang pertama yaitu agar kita menjalankan suatu ibadah itu dibangun di atas ilmu, ya. Karena seseorang yang beribadah karena tahu ilmunya itu berbeda dengan seseorang yang beribadah karena ikut-ikutan saja, ya. Karena sedang momennya misalnya, ya. Seseorang yang misalnya melakukan sahur karena tahu ada hadis yang berbunyi lakukanlah makan sahur karena sesungguhnya dalam makan sahur itu terdapat barokah, berbeda dengan orang yang melakukan makan sahur hanya karena supaya tidak lapar saat puasa, ya, atau karena ikut tetangga-tetangga yang lain misalnya, ya. Dua-duanya melakukan suatu ibadah yang baik, namun yang pertama itu kualitasnya lebih baik karena dia melakukannya di atas ilmu. Dia melakukan suatu ibadah bukan karena ikut-ikutan atau karena kebiasaannya, tapi karena dia tahu ilmunya, ya. Jadi itulah alasan pertama mengapa kita perlu belajar kembali tentang puasa, ya, dalam hal ini khususnya kaum muslimat yang dirahmati Allah, agar kita nanti tatkala memasuki bulan Ramadan kita melakukan ibadah puasa itu kita melakukannya karena tahu ilmunya, ya, dibangun di atas ilmu, ya. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua yaitu sebagaimana diriwayatkan bahwasanya para salafus saleh mereka itu sebelum masuknya bulan Ramadan mereka biasanya mempelajari hal-hal yang berkaitan tentang puasa, ya. Agar apa? Agar nanti tatkala sudah masuk bulan Ramadan mereka sibuk membaca Al-Qur'an Al-Karim, ya. Jadi sebelum masuk puasa kita belajar tentang puasa, nanti tatkala sudah masuk bulan puasa kita bisa fokuskan, kita bisa sibukkan diri kita masing-masing untuk membaca Al-Qur'an. Kemudian yang terakhir adalah dalam rangka, ya, saling menasehati, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin", ya. Dan berilah nasihat karena sesungguhnya nasihat itu bermanfaat bagi kaum mukminin, ya. Ya, mungkin kita sudah tahu hukumnya dan sudah tahu beberapa permasalahan yang berkaitan tentang puasa Ramadan, tapi alangkah baiknya apa? Kita saling mengingatkan kembali. Kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan sebagaimana kita ketahui hukumnya adalah wajib dan dia adalah salah satu di antara rukun Islam yang 5, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya, ayat yang sudah banyak kita hafal, banyak dari kita yang hafal, ya. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun, ini adalah tujuan utamanya, ya, yaitu agar
kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa ya. Jadi tujuan dari puasa Ramadan itu sendiri bukan hanya sekedar menahan lapar maupun haus ya, bukan sekedar supaya kita merasakan capek dan lemas ya, itu hanya sebab saja ya, tapi tujuan utama dari puasa itu sendiri adalah agar kita menjadi insan yang bertakwa ya, karena tatkala seseorang itu dalam keadaan lapar ya, tatkala seseorang itu dalam keadaan capek dan lemas, itu biasanya ibadahnya bisa lebih fokus ya. Jadi hatinya itu bisa lebih fokus kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Berbeda tatkala orang dalam keadaan kenyang ya, karena biasanya orang yang terlalu kenyang ya, itu biasanya dorongan untuk melakukan maksiatnya lebih besar dibandingkan orang yang sedang lapar ya. Jadi rasa lapar yang kita rasakan saat puasa ya, rasa capek yang kita rasakan itu bisa membantu kita lebih fokus, memfokuskan hati kita tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas langsung tentang hukum bagi seorang wanita ya. Jadi hukum puasa bagi seorang wanita, terutama dalam hal ini adalah puasa Ramadan ya. Dalam puasa Ramadan, seorang wanita itu ada 3 keadaan ya. Jadi ada 3 tipe wanita ya dalam hukum puasa Ramadan ya. Yang pertama adalah wanita yang boleh baginya untuk berpuasa ataupun tidak ya. Jadi diberikan rukhsah ya, dibolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa atau tetap berpuasa ya. Maka golongan yang masuk pada tipe yang pertama ini adalah diantaranya adalah wanita yang sedang sakit ya. Para ulama sepakat ya bahwasanya bagi seorang yang sedang sakit ya, secara umum, sakit secara umum itu dibolehkan untuk tidak berpuasa ya. Dan nanti setelah dia sembuh ya, dia bisa mengqadha'nya di bulan-bulan yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Ya, barang siapa yang dia sedang sakit atau dia sedang safar, maka dia bisa menggantinya di hari-hari yang lain. Dan dalam masalah ini, orang yang sakit itu ada 3 keadaan ya. Yang pertama yaitu apabila seorang wanita sakit, tapi sakitnya ini sakit yang tidak terlalu parah ya, seperti mungkin pilek ya, atau pusing sedikit ya, atau sakit gigi yang tidak terlalu parah dan sebagainya ya, yang mana kalau dia puasa itu tidak terlalu mempengaruhi ya. Maka seperti ini dia tidak boleh untuk tidak berpuasa, alias dia masih wajib berpuasa, karena sakitnya ini sakit yang tidak terlalu parah ya. Kalau dia puasa pun tidak menyebabkan kemudian sembuhnya jadi lama ya, atau sakitnya semakin parah, tapi ya biasa saja seperti itu. Maka orang seperti ini, wanita seperti ini, dia tetap wajib berpuasa. Kemudian yang kedua adalah sakit yang menyebabkan sembuhnya itu agak lama ya. Kalau dia berpuasa sembuhnya jadi agak telat, atau sakitnya makin berat ya, maka di sini disunnahkan bagi dia untuk tidak berpuasa ya, dianjurkan ya bagi dia untuk tidak berpuasa ya. Kemudian yang terakhir adalah kalau sampai sakitnya ini menyebabkan kebinasaan ya, misalnya dia dehidrasi ya, kalau dia puasa khawatirnya dia akan mendapatkan keadaan darurat seperti itu ya, menyebabkan kematian dan lain sebagainya, maka dalam masalah ini wajib bagi dia untuk tidak berpuasa. Yang demikian berdasarkan firman Allah Ta'ala, wala taqtulu anfusakum ya, dan janganlah kalian membunuh jiwa-jiwa kalian ya. Jadi itu yang pertama, yaitu seorang wanita yang sakit, dan tadi telah kita jelaskan ya, kalau sakitnya itu tidak terlalu parah, maka dia jangan sampai tidak berpuasa seperti itu. Kemudian di antara hal lain yang membolehkan seorang wanita, dan laki-laki juga termasuk ya pada asalnya, bagi dia untuk puasa maupun tidak adalah apabila sedang safar ya. Dan safar
maksudnya adalah safar yang dibolehkan mengqashar sholat di dalamnya ya. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i itu 80 sampai 90 kilo ya setelah itu ya. Jadi sebelum 80 kilo atau 90 kilo maka itu tidak disebut safar yang dibolehkan mengqashar sholat di dalamnya. Dalilnya seperti tadi, yaitu barang siapa yang sedang sakit atau safar maka dia bisa mengganti puasanya di hari yang lain ya. Kalau apabila ada seorang wanita yang dia tetap puasa saat safarnya maka sah-sah saja puasanya ya. Jadi ini hanya rukhsah. Kalau mau diambil silahkan, kalau tetap mau berpuasa pun juga tidak apa-apa ya. Dan dalam masalah ini pula ada beberapa keadaan seperti tadi seorang yang sakit ya. Jadi mana yang lebih utama ketika seorang itu safar, apakah sebaiknya dia berpuasa atau tidak ya. Jadi tadi kita sebutkan bahwasanya tidak berpuasa bagi orang yang musafir adalah rukhsah ya, seperti qashar juga seperti itu ya. Jadi mana yang lebih utama dalam hal ini? Apakah seorang musafir itu berpuasa atau tidak tatkala safar? Maka dalam hal ini kita bisa rincikan ya pada 3 keadaan ya. Keadaan yang pertama, apabila jika dia berpuasa ini menyebabkan aktivitasnya terhambat ya. Jadi misalnya kalau berpuasa itu khawatirnya nanti di jalan jadi tidak bisa menolong temannya misalnya ya, atau di jalan yang nanti aslinya ada aktivitas yang saling bantu-membantu, dia akhirnya tidak bisa ikut karena puasa. Nah, maka seperti ini lebih baik dia berbuka ya. Yang mana kalau dia puasa itu malah menyebabkan beban bagi yang lain ya, atau dia jadi terhalangi dari berbuat kebaikan ya. Jadi karena puasa dia jadi nggak bisa melakukan aktivitas positifnya dengan baik seperti itu. Maka ini lebih baik berbuka ya. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadis Jabir radhiyallahu anhuma. Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang safar ya, dan beliau melihat ada sekerumunan orang ya, dan tatkala dilihat mereka ini mengerumuni ternyata ada seseorang yang sedang dipayungi ya, sedang ditutupi karena kecapean puasa ya, pingsan atau seperti itu, intinya sedang ditutupi dari panasnya matahari karena lemas puasa. Maka beliau bertanya, ya ada apa ini ya? Maka para sahabat mengatakan ini adalah orang yang sedang berpuasa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun bersabda, laisa minal birri as-shaumu fis safar ya. Bukan termasuk kebaikan puasa tatkala safar ya. Ini maksudnya kalau puasanya tersebut itu bisa menghalangi dari berbuat kebaikan selama perjalanan ya, atau menjadi beban bagi orang lain. Itu keadaan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apabila dengan dia berpuasa itu tidak menghalanginya dari berbuat baik. Jadi maksudnya berpuasa atau tidak itu sama saja ya. Jadi apalagi di zaman sekarang ya, yang alhamdulillah transportasi dan sarana prasarana sangat mudah ya. Ke Jakarta bisa hanya dengan 1,5 jam. Jadi puasa atau tidak itu bedanya nggak jauh ya. Maka apabila keadaannya seperti ini, maka lebih baik berpuasa ya. Di antaranya dalil yang menunjukkan firman Allah Ta'ala, wa antasumu khairul lakum ya. Apabila kalian berpuasa maka itu lebih baik. Dan juga di sana ada alasan yang lain, contohnya seperti apabila dia tetap berpuasa saat safar, aslinya nggak apa-apa ya. Jadi kalau dia mau tidak berpuasa pun boleh, selama itu namanya safar ya, lebih dari 80 atau 90 kilo, maka dia boleh tidak berpuasa. Senyaman apapun safar itu, meskipun safar tersebut tidak ada kesulitannya sama sekali, selama itu disebut safar, maka dia boleh berbuka ya. Tapi kalau sama saja, jadi antara dia berpuasa dengan tidak, maka ini lebih utama berpuasa. Di antara alasannya karena dia sedang melakukan suatu ibadah di bulan yang mulia, di bulan Ramadan ya. Maka lebih baik dia berpuasa ya. Beda kalau dia qadha nanti, ketika dia mengqadha mungkin dia lakukan di bulan-bulan yang lainnya yang biasa saja, Rabiul Awal
mungkin, atau Syawal ya, atau Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah. Jadi kalau dia berpuasa apa? Dia sedang melakukan di suatu waktu yang mulia. Yang kedua, itu bisa lebih melepas beban dia ya. Seseorang yang punya tanggungan qadha puasa itu biasanya masih ada beban ya, tatkala hari raya Idul Fitri atau tatkala dia selesai dari bulan Ramadan, itu di pundaknya terasa ada yang ganjel ya, ada bebannya. Oh ya, aku masih punya beberapa hari ini ya, belum tak qadha, belum tak ganti, seperti itu. Dan juga tidak ada yang menjamin apakah kita setelah Syawal masih hidup atau tidak, setelah Ramadan masih hidup atau tidak ya. Jadi dengan dia berpuasa di dalam safarnya yang tidak memberatkan sama sekali, maka ini lebih utama. Dan juga alasan yang terakhir adalah hal itu lebih mudah dilakukan ya. Jadi orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan itu lebih mudah dibandingkan melakukan puasa di bulan-bulan yang lainnya ya. Ketika bulan Ramadan itu gangguan cobaannya sedikit ya. Karena lihat saudara-saudara yang lain juga pada puasa ya. Berbeda ketika dia melakukan qadha di bulan-bulan yang lain, maka biasanya ada beberapa cobaan ya, lihat saudaranya makan dan sebagainya. Jadi itu beberapa alasan apabila safarnya tidak menyebabkan, tidak menghalangi dia dari melakukan kebaikan alias sama saja ya, tidak ada bedanya kecuali sedikit antara puasa atau tidak, maka yang lebih utama adalah puasa ya. Keadaan yang terakhir yaitu apabila puasa ini menyebabkan kesulitan yang sangat susah ya, yang mana menyebabkan menjadikan dia terjatuh dalam keadaan darurat ya, maka seperti ini wajib bagi dia untuk berbuka ya, dan haram bagi dia untuk berpuasa ya. Jadi kalau misalnya dengan puasa itu mengakibatkan dia khawatirnya apa misalnya ya, mungkin dia lagi safar dengan safar yang sangat berat, yang mana kalau puasa dia khawatir dehidrasi kemudian mengakibatkan kematian, maka dalam hal ini wajib bagi dia untuk berpuasa ya. Di antara dalil yang menunjukkan hal itu ya, bahwasanya Rasulullah SAW pernah keluar dalam sebuah safar ya, ketika Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah, dan tatkala itu beliau tidak berpuasa ya. Jadi beliau sedang menaiki tunggangannya, terus minta sebuah minum gitu ya, dan beliau minum di hadapan manusia. Jadi sengaja minumnya di atas kendaraan biar orang-orang di sekitar beliau yang ikut dalam safar tersebut tahu bahwasanya Rasulullah SAW dalam safar ini tidak berpuasa, supaya mereka mengikuti beliau karena mungkin safarnya sangat capek sekali ini ya. Kemudian setelah itu dikatakan kepada beliau ya, wahai Rasulullah, sesungguhnya sebagian manusia ini, sebagian orang ada yang masih tetap puasa ya, padahal itu safarnya safar yang sangat berat sekali. Maka beliau pun mengatakan, ulaikal usah, ulaikal usah. Mereka ini adalah orang yang bermaksiat ya. Mereka ini adalah orang yang bermaksiat ya. Ini apabila safar tersebut ya adalah safar yang berat, yang mana apabila dia berpuasa maka dikhawatirkan bisa menjatuhkan dia ke dalam kebinasaan. Wallahu a'lam. Kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita membahas tentang kapankah seorang musafirah atau wanita yang sedang safar ini tidak boleh bagi dia untuk tidak berpuasa alias wajib ya. Jadi kapankah seorang yang musafirah ini wajib berpuasa ya. Maka di sini disebutkan ya, contohnya apabila seorang wanita telah berniat mukim ya di suatu tempat, meskipun itu bukan tempat tinggalnya ya, lebih dari 3 hari ya, lebih dari 3 hari selain hari kedatangan dan hari kepulangan ya. Jadi misalnya ada orang yang dia safar, kemudian dia berniat untuk tinggal di tempat tersebut misalnya sepekan ya, atau 2 pekan ya, maka sejak awal dia tinggal di tempat tersebut ya, misalnya sampai situ malam ya, berarti besoknya dia sudah wajib untuk berpuasa ya. Jadi malam itu dia wajib untuk niat bahwasanya besok dia akan berpuasa ya. Jadi tatkala sudah meniatkan
akan tinggal di suatu tempat, meskipun itu bukan tempat tinggalnya, bukan rumah aslinya, lebih dari 3 hari 3 malam selain hari kedatangan dan hari kepulangan ya. Tapi kalau niatnya mungkin cuma 3 hari 3 malam atau kurang dari itu, maka dibolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa. Kemudian juga misalnya adalah ya, jadi itu yang wajib bagi seorang musafir atau musafirah untuk berpuasa ya. Jadi datang malam hari, maka besoknya harus sudah niat berpuasa ya. Kalau dia sudah niat akan mukim ya. Kemudian apabila ada sebuah kasus misalnya seorang wanita yang sedang safar ya, dan dia kebetulan tidak berpuasa, lalu dia datang ke tempat tinggalnya ya, pada siang hari ya, maka pendapat yang lebih tepat wallahu alam, dia tidak wajib untuk menahan dirinya dari pembatal-pembatal puasa ya. Jadi memang ada sebagian pendapat ulama yang mengatakan ya, bagi seorang yang dia itu dibolehkan untuk iftar alias tidak berpuasa, tatkala sudah kembali lagi ke tempat yang dia wajib untuk berpuasa, maka sebaiknya dia menahan dirinya dalam rangka menghormati bulan Ramadan ya. Jadi begitu sampai rumahnya, meskipun di safar dia sedang nggak puasa, maka dia sebaiknya tetap juga jangan makan dan minum sampai datang waktu maghrib. Sebagian ulama ada yang berpendapat seperti itu, tapi pendapat yang lebih tepat wallahu alam, dibolehkan ya, dibolehkan bagi dia untuk ya melakukan hal-hal yang dilarang bagi seorang yang berpuasa. Mungkin dia ingin makan atau minum ya, atau mungkin berhubungan dengan suaminya ya. Kalau dua-duanya dari safar dan sama-sama tidak berpuasa, maka itu tidak apa-apa ya. Ya dengan syarat jangan misalnya mau makan atau minum jangan terang-terangan ya, jangan diperlihatkan di hadapan orang yang berpuasa. Jadi untuk menjaga perasaan dan juga syiar pada bulan tersebut ya. Kemudian permasalahan yang lain yang mirip juga seperti ini, apabila ada seorang yang sedang safar, seorang laki-laki safar, kemudian sampai di rumahnya siang hari Ramadan dan dia kebetulan sedang tidak berpuasa ya. Dan tatkala sampai rumah, dia mendapati istrinya baru saja suci dari haid pada hari itu ya. Namanya baru suci dari haid pada hari itu berarti apa? Ya nggak sempat puasa ya, malamnya nggak sempat niat, dan paginya mungkin dia masih dalam keadaan haid ya. Ketika siang misalnya dia sudah suci ya, dan sudah mandi haid tentunya ya, karena pendapat yang lebih tepat seorang wanita yang suci dari haid itu harus mandi dulu ya apabila ingin berhubungan badan dengan suaminya ya. Maka dalam keadaan ini dibolehkan bagi si suami tersebut untuk melakukan hubungan badan dengan istrinya ya, karena dua-duanya sama-sama tidak berpuasa karena sebab yang dibolehkan ya. Yang istri karena sebabnya pada hari itu dia baru suci dari haid ya, tidak sempat niat, dan juga mungkin paginya itu masih haid ya, berarti ya tidak sah kalau dia berpuasa. Yang suaminya dia juga orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa karena sebab safar ya, maka dibolehkan bagi keduanya untuk melakukan hal tersebut dan tidak wajib kafarah atas keduanya. Kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, itulah sekilas pembahasan tentang musafirah ya, seorang wanita yang safar, dan tadi telah kita jelaskan keadaan-keadaan safar yang sebaiknya dia puasa atau tidak. Kemudian golongan yang selanjutnya golongan yang selanjutnya adalah wanita yang sepuh ya, atau yang sudah tua ya, yang sudah tidak mampu untuk berpuasa ya. Maka dalam hal ini kata para ulama dibolehkan bagi orang yang sudah tidak mampu baginya berpuasa untuk membayar fidyah ya, dan tidak perlu mengqadha karena sudah tidak mampu berpuasa. Jadi
tidak ada kesempatan atau kemungkinan besar untuk mengqadha itu kecil sekali, ya. Maka bagi wanita yang seperti ini dibolehkan untuk membayar fidyah, ya. Dan juga mirip permasalahan seperti ini adalah seseorang yang sudah divonis oleh dokter dia terkena suatu penyakit, ya, penyakit yang parah, nauzubillah min dzalik, yang mana dia tidak bisa berpuasa karena penyakitnya tersebut dan sudah divonis tidak bisa sembuh, ya. Jadi bahasa Arabnya la yurja bur'uhu. Jadi kemungkinan sembuhnya itu sangat kecil sekali, ya. Maka dibolehkan bagi orang seperti ini pula membayar fidyah, ya. Dan fidyah ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang afdol adalah menggunakan makanan pokok, ya. Jadi kata to'am, ya, itu artinya makanan pokok. Kalau di kita ya berarti beras, ya. Dalam kitab-kitab fikih itu sebatas yang saya pahami ukurannya adalah sekitar 600 sekian gram, ya, 633 kalau nggak salah. Kita genapkan aja 700 gram, ya. Jadi setiap satu hari yang dia tinggalkan, seorang yang sudah sepuh, yang sudah tua, tidak mampu puasa, atau seorang yang sudah sakit divonis sangat kecil sekali kesembuhannya, dia bisa membayar fidyah ini setiap hari kurang lebih sekitar 700 gram beras, ya, setengah kilo lebih dikit seperti itu. Dan fidyah ini para jemaah sekalian bisa dibayarkan di hari saat dia tidak puasa itu, atau nanti di akhir dikumpulkan, ya. Misalnya bulan tersebut ada dia tidak berpuasa 30 hari, maka dikumpulkan 30 paket, kemudian dikasihkan ke orang miskin, ya, orang fakir dan miskin. Dan tidak harus 30 orang, ya. Jadi misalnya di suatu komplek tersebut orang miskinnya hanya 5 misalnya, maka boleh 30 paket ini, 30 paket beras ini diserahkan kepada orang yang miskin, ya. Jadi kalau masalah fidyah ini para jemaah sekalian, itu kalau kita lebih mendalami atau membaca kitab-kitab fikih, sebenarnya ada 3 pendapat, ya. Nggak apa-apa kita utarakan di sini untuk sebagai faedah. Jadi pendapat yang insya Allah lebih tepat menurut saya, ya, jadi adalah menggunakan makanan pokok, yaitu dalam hal ini beras di kita. Seperti tadi disebutkan, ya, kurang lebih 700 gram, ya. Kemudian ada pendapat di bawahnya yang mengatakan boleh pakai makanan yang sudah jadi, ya. Tapi adalah makanan yang sudah jadi yang bisa dimakan dalam sehari, ya. Jadi kalau kata makanan yang bisa dimakan dalam sehari, ya, di adat kebiasaan Al-Arab itu adalah al-ghada wal asya, yaitu adalah makan siang dan makan malam. Jadi ngasih 2 porsi untuk satu hari. Pendapat yang ketiga, dibolehkan baginya untuk memberikan makanan yang sudah jadi cukup 1 porsi sehari, ya. Jadi kalau mau ambil pendapat yang lebih hati-hati adalah ambil yang makanan pokok saja, yaitu berupa beras. Wallahu a'lam. Tapi kalau mau ada yang ngambil pendapat seperti tadi, pendapat yang nomor 3, ya, ini pendapat yang paling bawah, ya boleh juga, ya, karena ada hadisnya, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau tatkala sudah berumur atau sepuh, beliau mengumpulkan orang miskin, ya, kemudian beliau membuat sarit, ya, bubur, ya, 30 orang miskin, terus dibuat kenyang mereka, ya, disuruh makan bareng-bareng, dikasih makan dalam sekali waktu tersebut, ya, dalam satu waktu dikasih makan, ya. Jadi itulah 3 pendapat sebatas yang saya dapatkan. Wallahu a'lam. Kemudian untuk membayarnya seperti tadi, ya, jadi tidak boleh membayar fidyah sebelum waktunya, ya, karena itu seperti melakukan suatu ibadah sebelum masuk waktunya. Jadi fidyah itu bisa dilakukan di hari itu yang dia tidak puasa, atau dikumpulkan di akhir, karena tidak terikat dengan waktu. Beda dengan zakat fitrah yang mana dia ada terikat dengan waktunya. Taib, jadi itu bagi wanita yang sudah sepuh, yang tidak mampu berpuasa dan yang sudah divonis oleh dokter sangat kecil sekali kesembuhannya, ya. Adapun seseorang yang dia sakit tidak bisa berpuasa tapi masih ada harapan untuk sembuh, ya, belum divonis oleh seorang dokter yang amanah, maka dia tidak boleh fidyah, ya. Dia tetap memiliki kewajiban qadha dan diqadha saat dia mampu, ya. Jadi tinggal ditambahkan saja, ya, mungkin berapa tahun dia tidak berpuasa, ya udah tinggal ditambahkan seperti itu, ya. Kalau qadarullah
dia wafat sebelum bisa menyempurnakan qadha-nya, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kecuali sebatas yang dia mampu. Kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya tentang permasalahan ibu hamil dan menyusui, ya. Permasalahan ibu hamil dan menyusui, kalau kita lihat kitab fikih, ya, maka kita akan dapati pendapat jumhurul ulama 4 madhab, ya, sebatas yang saya ketahui, ya. Jumhurul ulama mengatakan wanita hamil dan menyusui wajib qadha, ya. Meskipun ada sebagian mereka yang mengatakan kalau yang takut anaknya maka tambah fidyah, ada perincian seperti itu, tapi secara garis besar mereka sepakat wanita hamil dan menyusui wajib qadha, ya, tidak boleh hanya langsung sekedar fidyah, ya. Tapi memang kita akui di sana ada pendapat, ya, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya dibolehkan bagi seorang wanita hamil dan menyusui itu untuk fidyah saja, ya. Tapi sekali lagi pendapat jumhur ulama adalah apa? Harus qadha, ya. Karena jelas, ya, fidyah itu hanya bagi orang yang tidak mampu puasa, ya. Fidyah itu bagi orang yang tidak mampu apa? Puasa, ya. Yaitu seperti orang yang sudah sepuh maupun yang sudah divonis dia sangat kecil kesembuhannya. Adapun seorang hamil dan menyusui, maka aslinya dia apa? Mampu puasa aslinya, ya. Cuman karena sedang ada hal-hal yang menyebabkan saat itu, ya, saat itu dia berat untuk puasa, ya. Tapi nanti setelah mungkin hamilnya selesai atau sudah selesai menyusui, ada kesempatan dia untuk mengqadha, itu ada, ya. Jadi wallahu a'lam, saya pribadi lebih cenderung ke pendapat jumhur ulama yang mengatakan harus diqadha, ya. Namun mungkin, ya, mungkin ada sebagian kita yang bertanya-tanya, ya, bagaimana dengan seorang wanita yang sering melahirkan misalnya, ya. Jadi belum selesai menyusui 2 tahun sudah punya anak lagi, ya. Nanti punya anak lagi terus seperti itu. Kapan mengqadhanya? Ya, tidak ada waktu mengqadha, ya. Tahun pertama hamil, ya. Tahun kedua, ketiga menyusui, ya. Nanti sudah melahirkan lagi. Kapan mengqadhanya, ya? Maka di sana ada sebuah jawaban yang cukup bijak, ya, yang difatwakan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Di antaranya disebutkan dalam kitabnya Syarhul Mumti. Beliau memberikan sebuah pendapat yang tengah-tengah, dan ini bagus sekali pendapatnya. Jadi menurut beliau rahimahullah, usahakan wanita hamil dan menyusui itu mengqadha dahulu, ya. Jadi tinggal ditambahkan aja, ya. Misalnya anaknya berapa gitu, ya, 4 mungkin, kemudian belum sempat mengqadha karena setiap 2 tahun melahirkan misalnya, ya. Maka ya sudah tinggal ditambahkan aja, ya, misalnya 30 kali 4 misalnya, ya. Dan setelah itu coba dia qadha, ya. Coba dia qadha, nanti kalau qadarullah dia sudah merasa tidak mampu, barulah dia apa? Fidyah, ya. Jadi menurut saya ini pendapat yang cukup bagus, ya. Jadi tidak terlalu bermudah-mudahan langsung ambil fidyah, ya, dan juga tidak terlalu kaku semuanya qadha seperti itu. Bahkan kalau nggak mampu tetap wajib qadha seperti itu. Kalau sudah keberatan wajib qadha. Nah, jadi ini pendapat yang cukup bagus dari beliau rahimahullah, ya. Jadi usahakan qadha dahulu, nanti kalau sudah merasa berat, ya, capek atau sangat berat sekali, tidak mampu dan sebagainya, barulah dibayar menggunakan fidyah. Wallahu a'lam. Dan dalam masalah ini mungkin agak berat, ya, bagi sebagian wanita, tapi sekali lagi kita mengikuti dalil yang lebih sahih, ya. Jadi bukan pilih yang lebih enak, tapi pilih dalil yang lebih sahih. Bahkan kalau kita baca ada riwayat yang menunjukkan rujuknya 2 sahabat ini, yaitu Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, dari pendapat mereka. Wallahu a'lam, ya. Kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya, ya, selanjutnya adalah golongan yang terakhir, yaitu golongan wanita yang
dibolehkan bagi mereka atau wajib bagi mereka untuk tidak berpuasa dan mereka juga wajib qadha ya. Ini sebenarnya masuk juga kalau yang hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa. Tapi kalau ini wajib untuk tidak berpuasa dan mereka juga wajib qadha, yaitu siapa? Wanita yang sedang haid maupun nifas ya. Para ulama sepakat bahwasanya seorang wanita yang haid dan nifas itu puasanya tidak sah ya. Bahkan meskipun haidnya datang 5 menit sebelum azan maghrib ya, maka puasa pada hari itu dianggap batal dan dia wajib mengqadhanya ya. Jadi seperti itu. Dan kalau kita pikirkan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan kemudahan syariat Islam ya. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan, hadis Aisyah radhiyallahu anha, kunna nahidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nu'maru bi qada'is shaumi wa la nu'maru bi qada'is shalah ya. Kami dahulu haid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami pun diperintahkan untuk mengqadha puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat ya. Kalau kita perhatikan, ini merupakan kemudahan dari syariat Islam ya. Jadi wanita yang haid dan nifas itu tidak diwajibkan mengqadha salat ya. Bisa dibayangkan seandainya mereka diwajibkan mengqadha salat ya, berapa banyak salat yang harus mereka lakukan ya, akan sangat berat sekali ya. Wanita haid 7 hari ya, 7 dikali 5 waktu ya, belum dikali rakaatnya, sangat banyak sekali ya. Apalagi nifas ya, nifas misalnya ada yang 40 hari, ada yang 60 hari dan sebagainya ya, dikalikan 5 ya, jadi sangat berat sekali. Adapun puasa, maka 1 hari dihitung 1. Ini menunjukkan di antara kemudahan dari syariat Islam. Wallahu a'lam. Kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada beberapa permasalahan yang cukup bagus kita bahas. Di antaranya adalah apa hukum seorang wanita yang mengkonsumsi obat-obatan untuk tujuan menunda haid di tatkala Ramadan ya. Di sini ada beberapa perincian ya. Jadi pada asalnya sebaiknya tidak perlu ya. Jadi sebaiknya tidak perlu karena Allah Subhanahu wa taala itu telah mentakdirkan bagi wanita ya adanya haid ini ya. Adanya haid pada wanita itu sudah merupakan takdir Allah ya. Dan bukan suatu hal yang tercela ya apabila ada seorang wanita yang dia tidak sempurna 30 hari melakukan puasanya karena sebab haid, ya, itu bukan suatu hal yang tercela. Ya. Jadi itu sebuah tabiat, ya, sebuah tabiat dan takdir yang telah Allah tetapkan pada para wanita yang balik. Ya. Maka tidak selayaknya atau tidak perlu bagi seorang wanita untuk mengkonsumsi obat-obatan ini dengan niat supaya puasanya itu bisa full 30 hari ya. Tapi kalaupun ada yang mau mengkonsumsi itu juga ya silahkan, tidak ada larangannya gitu ya. Cuman sebaiknya tidak usah ya, sebaiknya tidak usah ya. Dan juga dilihat efek dari obat tersebut ya. Kalau memang obatnya tidak ada efek yang negatif ya silahkan ya. Jadi kalau ada yang negatif ya berarti hendaknya dihindari ya. Jadi itu hukum mengkonsumsi obat-obat penunda haid dalam rangka supaya bisa puasa full Ramadan seperti itu ya. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah seorang wanita yang mustahadhah ya, yang diuji dengan keluarnya darah istihadhah, darah penyakit dan sebagainya, dia tetap wajib puasa ya. Jadi mustahadhah itu tetap wajib puasa dan tetap wajib sholat ya, tidak menghalangi dari ibadah-ibadah tersebut. Kemudian selanjutnya adalah syarat sah puasa bagi seorang wanita ya. Syarat sah puasa bagi seorang wanita itu ada 2. Yang pertama adalah dia harus suci dari haid dan nifas ya, tadi telah kita jelaskan. Dan yang kedua adalah niat ya. Dan niat ini para jemaah sekalian, ini mencakup laki-laki dan wanita ya. Jadi bagi puasa wajib maka harus niat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Malam yubayyitis siyama minal lail fala siyama lahu." Ya. Barang siapa yang dia tidak niat berpuasa atau belum niat untuk puasa pada malam hari, ya, maka puasa besoknya itu tidak sah. Puasa pada hari tersebut itu tidak sah ya. Dan kata al-lail atau malam hari disebutkan para ulama itu mulainya dari maghrib ya, dari ghurubis syams, tenggelamnya matahari, masuknya waktu maghrib
sampai tulu'ul fajr, ya, sampai terbitnya fajar, masuknya waktu subuh. Jadi kapanpun seorang wanita niat, ya, pada waktu tersebut, maka dia dianggap sudah niat dan puasa untuk hari besoknya itu apa? Sah, ya, seperti itu. Misalnya begini, misalnya ada ibu-ibu, ya, yang setelah sholat taraweh kepikiran, ya, kepikiran, wah, besok sahur masak apa ya? Nah, kepikiran seperti ini itu sudah dianggap niat, ya. Misalnya qadarullah habis tarawih sudah niat itu, ya. Besok sahur masak apa ya? Ya. Qadarullah apa? Tidur, bangun-bangun pas azan subuh, ya. Maka seperti ini sah puasanya, ya. Karena dia sudah niat untuk akan melakukan puasa di malam hari. Meskipun nggak sahur, ya. Tapi pas malam itu dia udah kepikiran, ya. Jadi namanya niat itu para jemaah sekalian tidak wajib diucapkan, ya. Niat itu tidak wajib diucapkan, ya. Dan niat itu kan artinya keinginan, ya. Jadi saya besok mau puasa itu sudah menunjukkan niat, ya. Jadi besok masak apa ya pas sahur itu udah niat, ya. Begitu pula seandainya ada orang yang belum niat kemudian bangun 10 menit sebelum azan subuh, ya. Terus dia melakukan sahur misalnya, sahur cepat, makan cepat. Nah, maka ini sudah dianggap apa? Niat, ya. Karena dia dengan melakukan sahur itu sudah niat apa? Hari ini aku puasa gitu loh, ya. Setelah masuk waktu subuh ini aku mau puasa, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi dari masuknya waktu maghrib sampai sebelum terbitnya fajar subuh, ya. Jadi harus niat. Dan untuk hari pertama, ya, insya Allah nanti malam kita tunggu sidang isbat apakah puasa besok atau ahad, ya. Jadi usahakan untuk hari pertama ini niatnya 2 kali, kaum muslimat yang dirahmati Allah. Yang pertama kita niat puasa 1 bulan full, ya. Jadi kita niat kita akan berpuasa Ramadan 1 bulan full. Kemudian niat yang kedua adalah saya niat besok mau puasa, ya. Adapun hari-hari setelahnya maka cukup niat apa? Saya besok mau berpuasa. Jadi ini khusus untuk hari pertama, sebaiknya seperti itu, ya. Jadi itulah syarat sah puasa, ya, ada 2, ya. Adapun puasa sunnah maka para ulama memberikan keringanan, ya, tidak wajib niat pada malam harinya, ya. Kemudian selanjutnya yang itu sudah atau belum, ya, waktunya sebentar, ya. Ya, atau mungkin sampai situ dulu, ya. Mungkin kita cukupkan pembahasan fikih puasa sampai sekian dulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Wallahu a'lam. Sebelum kita tutup, di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita jawab. Di sini ada sebuah pertanyaan, ya, bagi seorang wanita yang menyusui, jika dia kuat berpuasa, apakah diperbolehkan? Ya. Jika tidak berpuasa, maka lebih baik membayar fidyah atau mengqadha. Ya. Jadi sebagaimana tadi kita telah jelaskan, ya, wanita hamil dan menyusui itu dibolehkan, ya, dibolehkan tidak puasa. Ya. Jadi bukan wajib nggak puasa. Ya. Kalau yang wajib nggak puasa itu apa? Wanita haid dan nifas, ya. Atau yang kalau puasa dia menyebabkan kematian, nah ini wajib nggak puasa. Tapi orang hamil dan menyusui, ya, begitu pula orang musafir, ya, atau orang yang sakit tapi sakitnya ringan, maka atau sakitnya itu tidak membuat kematian, ya, maka ini apa? Dibolehkan tidak berpuasa. Alias kalau dia mau tetap puasa maka puasanya apa? Puasanya sah, seperti itu. Kemudian mana yang lebih baik, membayar fidyah atau qadha? Ya, jadi kalau kita lihat seperti tadi, ya, pendapatnya jumhur ulama, kebanyakan ulama mereka mewajibkan bagi wanita hamil dan menyusui harus mengqadha, ya. Jadi harus diqadha dulu, ya. Diqadha dulu, seperti itu, ya. Kecuali seperti tadi, ya, dalam beberapa keadaan yang memang kelahirannya itu terus-menerus, kemudian setelah dikumpulkan dia sudah mencoba berusaha untuk mengqadha terus ternyata berat, ya, dan sebagainya, maka baru bisa fidyah. Tapi usahakan apa? Harus mengqadha dahulu, ya. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, izin bertanya, apakah dibolehkan meminum obat supaya tidak haid dan bisa puasa di bulan Ramadan ini? Ini tadi sudah kita jelaskan, ya. Jadi hukum asalnya sebaiknya tidak perlu, ya. Sebaiknya tidak perlu, karena
bukan suatu hal yang tercela, sekali lagi ya, bukan suatu hal yang tercela seorang wanita itu puasanya nggak full 30 hari karena dia apa? Haid, seperti itu. Bukan suatu hal yang tercela ya. Bukan terus yang bisa puasa 30 hari lebih utama dibandingkan yang cuman misalnya 24 hari karena 6 harinya haid ya. Yang 30 hari lebih utama, tidak ya. Karena yang puasa 26 hari ini tidak berpuasa karena apa? Sudah ditakdirkan ya, setiap wanita memiliki tabiat apa? Akan mengalami haid ya, meskipun berbeda-beda harinya ya. Jadi sebaiknya apa? Tidak perlu dilakukan. Tapi kalaupun mau melakukan ya, silahkan ya, dengan melihat efek dari obat tersebut selama tidak menimbulkan efek yang negatif. Wallahu a'lam. Di sini ada pertanyaan, ibu saya sudah tua, namun masih ingin berpuasa. Ya, di sisi lain saya takut terjadi hal yang tidak diinginkan pada ibu saya. Apakah larangan saya ini dibolehkan? Wallahu a'lam ya. Jadi insya Allah sang penanya dan ibunya lebih mengetahui keadaannya. Jadi dilihat saja ya. Jadi kalau memang secara zon kira-kira kalau ibunya berpuasa itu dikhawatirkan menyebabkan sakitnya tambah parah ya, atau nauzubillah min dzalik menyebabkan kedaruratan dan sebagainya ya jangan, ya dilarang seperti itu ya. Tapi kalau memang kelihatannya ibunya masih kuat ya, ada ya, kita lihat sebagian ibu-ibu itu hafidhahunallah meskipun umurnya sudah lanjut tapi mereka kuat untuk berpuasa ya. Jadi yang menjadi patokan itu adalah mampu tidaknya ya, bukan umur ya. Terkadang sebagian orang tua meskipun dia sudah sepuh itu ada yang masih kuat berpuasa ya. Sebaliknya nauzubillah min dzalik, sebagian orang yang muda ya, ada yang sudah divonis dokter udah tidak bisa diharapkan sembuh ya. Kalau puasa kamu tambah parah ya, nauzubillah min dzalik. Jadi patokannya adalah mampu tidaknya ya, bukan tua atau mudanya, seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian di sini ada pertanyaan, apakah diperbolehkan safar supaya dapat berbuka dan berhubungan dengan suami? Ya, para ulama sebatas yang saya pahami, wallahu a'lam, melarang ya, melakukan safar dengan niat supaya boleh melakukan pembatal-pembatal puasa ya, atau dalam istilah ulama ini disebut sebagai hilah ya, atau tipu muslihat ya. Maka orang yang melakukan seperti ini ya, selain dia berdosa, maka dia tetap wajib bayar kafaroh ya. Dan kafarohnya ini nggak main-main para jemaah sekalian ya. Kafaroh mungkin di pembahasan yang akan datang kita bahas insya Allah. Kafaroh berhubungan suami istri dengan sengaja di bulan Ramadan, ini kafarohnya termasuk kafaroh yang sangat besar sekali ya. Jadi membebaskan budak kalau tidak mampu melakukan puasa 2 bulan berturut-turut ya, nggak boleh bolong satu pun ya, bolong satu pun balik lagi dari satu ya. Yang ketiga, kalau dia tidak mampu puasa 2 bulan, memberi makan 60 orang miskin ya. Melanggar sumpah aja cuma ngasih makan 10 orang miskin ya. Ini berapa? 60 ya. Jadi sangat berat sekali. Jadi sabar ya, sabar. Jadi pagi sampai sore aja ya, sampai maghrib ya. Habis itu boleh ya. Nanti insya Allah kita jelaskan di antara hal yang dibolehkan, yaitu melakukan hubungan suami istri di malam bulan Ramadan. Ini dibolehkan ya. Jadi insya Allah tidak berat ya, dari subuh sampai maghrib, sabar dan menghindari hal-hal yang khawatir menjerumuskan seperti ini ya, ke dalam hal seperti ini. Kemudian nanti ketika malam dibolehkan oleh syariatnya. Jadi tidak boleh ya, sebatas yang saya pahami tidak boleh melakukan safar dengan tujuan seperti ini ya. Tapi kalau memang dari awal sudah niat mau safar karena ada tujuan lain ya, karena mau silaturahmi, mengunjungi sanak kerabat, kemudian di tengah perjalanan terpikirkan untuk melakukan hal ini, maka nggak apa-apa ya, karena bukan dari awal niatnya safar untuk ini, seperti itu ya. Wallahu a'lam. Di sini ada pertanyaan ya. Apakah wajib mengqadha puasa yang dahulu sering kita tinggalkan ya? Karena dahulu kami belum paham masalah agama ya. Jadi
kalau memang puasa yang ditinggalkan tersebut itu masih bisa dikira-kira, ya, jadi dikira-kira saja meninggalkannya itu berapa tahun, ya, 3 tahun kah, 4 tahun kah, ya, maka usahakan qadha, ya, usahakan apa? Qadha, ya. Tapi kalau dia sudah nggak ingat saking banyaknya, ya, nauzubillah min dzalik, mungkin dia baru ingat pas sudah tua, ya, dan sudah berapa tahun dia nggak tahu, ya, berapa tahun yang dia tinggalkan Ramadan itu, ya bertaubat, ya, bertaubat dan banyak-banyak puasa sunnah, ya. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jika ada suami istri yang berhubungan, kemudian pada pagi harinya bangun ketika azan, apakah hal ini masih dibolehkan puasa walaupun belum sahur dan belum mandi? Nah, jadi nanti insya Allah kita akan bahas pada pembahasan selanjutnya. Seseorang bangun dalam keadaan junub itu bukan hal yang menghalangi puasa. Ya, jadi contohnya seperti ini. Jadi setelah berhubungan belum sempat mandi, bangun-bangun sudah masuk waktu subuh, ya, maka dia masih diwajibkan untuk berpuasa pada hari itu. Dengan syarat apa? Pas malam hari dia sudah niat, ya. Jadi selama ada niat di malam hari, ya, meskipun dia gak sempat sahur, ya, atau belum sempat mandi besar, ya, ketika azan masih dalam keadaan junub, maka ini sah, ya, puasanya sah. Dan seseorang bangun dalam keadaan junub tatkala subuh itu bukan termasuk hal yang menghalangi puasa, ya. Bahkan tatkala orang berpuasa kemudian dia keluar maninya tanpa disengaja karena mimpi basah dan sebagainya, ini tidak membatalkan puasa, ya. Jadi yang membatalkan itu kalau disengaja. Jadi boleh, ya, boleh langsung puasa dengan syarat pas malam itu sempat niat seperti itu, niat untuk puasa. Dan Nabi SAW seperti itu, ya. Jadi ada hadisnya, nanti kita akan baca. Jadi beliau pada suatu saat pernah ketika masuk subuh itu masih dalam keadaan junub, belum mandi, dan beliau langsung berpuasa. Wallahu a'lam. Di sini ada pertanyaan, sebatas mana bagi seseorang boleh mencicipi makanan ketika masak? Ya, jadi nanti kita bahas insya Allah. Di antara hal yang dibolehkan dilakukan oleh seseorang adalah karena ada hajat, ya, karena ada hajat. Kalau yang tidak ada hajat tidak boleh. Jadi hukumnya makruh, mencicipi makanan hukumnya makruh kecuali bagi orang yang ada hajat, seperti ibu-ibu, ya, yang lagi masak, khawatir masakannya keasinan, ya, atau kurang asin dan lain sebagainya, ini dibolehkan. Ini hukumnya jadi nggak makruh, ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan bagi orang yang tidak punya hajat dan dia mencicipi makanan terus tertelan, maka puasanya bisa batal. Sebagian ulama ada yang berpendapat seperti itu, ya, nggak sengaja ketelan, ya, karena dia nggak punya hajat terus mencicipi, ya. Jadi hati-hati, ya. Meskipun ada pendapat yang mengatakan kalau nggak sengaja tertelan nggak batal, tapi hati-hati, ya, karena sebagian berpendapat seperti itu. Jadi boleh bagi yang punya hajat, ya, ibu-ibu yang masak dibolehkan bagi dia untuk mencicipi makanan. Sebatas apa? Wallahu a'lam, ya. Saya belum pernah mencoba, tapi cuman kalau kita lihat pengalaman ibu-ibu, ya sekedar ditaruh di lidahnya aja, ya. Jadi ini saya belum pernah mencoba soalnya. Jadi ini terlalu asin, ini cukup, ya. Kemudian langsung diludahkan, tidak boleh ditelan, ya. Jadi kata para ulama seperti itu. Jadi dirasakan, ditaruh di lidah bagian mana seperti itu, ya. Terasa sudah, maka diludahkan, ya, jangan ditelan. Jadi sebatas itu yang saya ketahui. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir, ya, bolehkah taraweh sambil menggendong anak? Ini permasalahan yang butuh penjelasan, ya, tapi tidak apa-apa, kita sampaikan secara ringkas. Jadi begini para jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita lihat pada asalnya adalah hukumnya boleh, ya, membawa anak ke masjid itu hukumnya boleh selama tidak mengganggu orang yang sedang sholat, jamaah yang lain, ya. Kalau si anak tersebut dikhawatirkan mengganggu jamaah yang lain, ya, atau hal-hal mafsadat yang lain, maka jangan, ya, karena kaidah fikih mengatakan
darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, ya. Jadi menghilangkan kemadharatan, mafsadat itu lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Dan juga sebuah kaidah yang mengatakan maslahat yang sifatnya umum itu harus lebih didahulukan dibandingkan maslahat yang sifatnya khusus, ya. Jadi kalau dikhawatirkan ganggu jamaah yang lain, ya jangan, ya. Apalagi kalau masih di bawah umur 7 tahun, ya. Di antaranya fatwa Syekh bin Baz rahimahullah, beliau menyebutkan hendaknya anak yang diajak ke masjid itu kalau yang sudah umur 7 tahun, ya. Kenapa? Karena di bawah umur 7 tahun itu aslan belum disyariatkan sholat bagi mereka. Karena hadisnya jelas, anak kita diperintahkan sholat umur berapa? 7 tahun. Muru abna'akum bis sholati wahum abna'u sab'in, ya. Bukan berarti di bawah itu nggak boleh diajak sholat, tidak, ya. Tapi ini sebaiknya, ya. Kenapa? Karena anak umur 7 tahun ini biasanya sudah paham adab-adab, sudah mulai paham, ya. Sudah bisa mengontrol dirinya. Berbeda dengan yang di bawah 7 tahun, ya. Ini kalau orang tuanya bisa mengatasi tidak apa-apa sebenarnya, ya. Tapi kalau dikhawatirkan malah mafsadatnya lebih besar, maka ya jangan seperti itu. Adapun hukum menggendong, wallahu alam, ya, memang ada hadis yang mengatakan seperti itu. Tapi usahakan jangan banyak bergerak, ya. Jadi ketika sholat itu usahakan jangan banyak bergerak. Memang sedekap saat sholat itu bukan hal yang wajib, hukumnya sunnah. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri hukumnya juga bukan wajib, hukumnya sunnah. Tapi usahakan jangan banyak bergerak dalam melakukan hal yang bukan maslahat sholat, ya. Menggendong anak itu bukan maslahat sholat, ya. Kecuali mungkin memang ya mungkin anaknya nangis dan sebagainya, ya, khawatir mengganggu dan sebagainya. Intinya apa? Intinya secara ringkas jawabannya diminimalisir, ya, diminimalisir dari melakukan gerakan-gerakan yang di luar maslahat sholat seperti itu. Ya, kalau cuma menggendong saja kemudian tidak gerak-gerak, insya Allah tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Itulah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang salah itu semuanya dari kurangnya ilmu saya dan dari syaitan, ya. Yang benar semuanya datang dari Allah. Kita memohon kepada Allah agar dimudahkan menjalani Ramadan kali ini, dan semoga kita bisa lulus Ramadan kali ini dengan predikat yang lebih baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.